cepat dibangun. Yang ketiga adalah bisa dibangun nggak? Apa sih isunya? Isunya adalah perizinan instalasi nuklir. Nah, lebih tepat adalah isu proven teknologi. Silakan Kalau Pak. Mengingat kalau- udah jam 11 nih Pak. Ya, sebentar lagi Pak, 5 menit lagi. Nanti dilanjut lagi Pak ya. Oke. Uh, Lanjut aja, kalau Pak. Torkon sendiri sejauh mana proyeknya? Misalnya yang kerjasama sama Oke. Nestle dan juga kalau nggak salah itu dengan PT PAL atau apa itu? Oke. Saya mulai dulu dari terakhir apa yang sudah terjadi ya Pak Gatot. Yang pertama adalah Torkon pada tahun pada tahun 2019 ya kita telah menyelesaikan kajian bersama SDM P3 Tech Balitbank SDM. Nah, kajian yang kita selesaikan bersama Balitbank SDM berkesimpulan bahwasanya proposal Torkon atau desain Torkon ini layak dipertimbangkan oleh pemerintah karena memenuhi harapan pemerintah. Apa sih harapan pemerintah? Pertama adalah harus aman. Tingkat keselamatan kita tinggi sekali. Artinya kita bisa menjamin tidak terjadinya Fukushima maupun Chernobyl. Yang kedua, harus murah, harus bersaing bisa dengan batu bara. Bahkan kajian SDM berkesimpulan kita dapat menjual listrik IPP secara IPP itu di bawah 7 sen gitu ya. Nah, itu yang kedua, dan yang ketiga mereka berkesimpulan bahwasanya ini bisa masuk dalam grid antara 2027-2028. Jadi intinya Balitbank SDM itu puaslah dengan kajian itu dan merekomendasikan kepada Menteri SDM. Nah, namun Balitbank SDM, Kepala Balitbank SDM saat itu yang sekarang menjadi Dirjen BTKE itu mengatakan untuk kami dengan selesainya itu karena ini isunya nuklir adalah lintas kementerian, bukan cuma di SDM aja tapi beberapa kementerian, maka meminta kita untuk berkoordinasi dengan kementerian koordinator yang membawahi Kementerian SDM, which is Kementerian Maritim saat itu ya. Nah, jadi Kepala Balitbank SDM meminta untuk kita berkoordinasi dengan Kementerian Maritim. Nah, atas rekomendasi tersebut, atas perintah daripada Balitbank SDM, kami berkoordinasi dengan Kementerian Maritim selama 7 bulan. 7 bulan nih cukup lama. Jadi kita kirim ke Kementerian Maritim hasil kajiannya dan akhirnya kita berkomunikasi tektokan bolak-balik ya selama 7 bulan. Akhirnya di bulan apa keluar rekomendasi? Bulan sekitar Juni 2000 Juni Pak. Juni ya. Nah, di bulan Juni 2020 akhirnya Kementerian Maritim ya memberikan rekomendasi kepada Torkon. Apa rekomendasinya? Rekomendasinya pertama bahwasanya Kementerian Maritim dan Investasi gitu ya. Nah, jadi saat itu udah Kementerian Maritim dan Investasi, ketika kita berkirim surat masih Kementerian Maritim saja gitu ya. Tapi kebetulan menterinya kan sama gitu ya, Menko-nya sama. Nah, jadi Kementerian Maritim dan Investasi kita berkirim surat ke Pak Menko-nya lalu didisposisi kepada Deputi 1 yaitu Pak Purbaya. Nah, Pak Purbaya akhirnya sepakat memberikan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Pertama, bahwasanya Kementerian Maritim mendukung implementasi PLTT di Indonesia sesuai dengan peta jalan kita. Peta jalan kita basically ada 3 tahapan, Pak Gatot. Pertama adalah kita membuat testbed platform. Jadi tes uji non-visi. Nanti saya jelasin di berikutnya. Yang kedua, kita membuat prototipe dulu. Ketika prototipe ini lolos uji dan terbukti dan dapat izin dari Bapeten, baru kita buat yang komersialnya.
targetnya beroperasi komersial ini 2028. Jadi ini yang disepakati oleh Kemenko Maritim dan Investasi. Jadi mendukung implementasi PLTT sesuai dengan jadwal atau peta jalan. Nah, untuk itu kan kita meminta Perpres kepada pemerintah melalui Kemenko Marves. Untuk itu Kemenko Marves meminta beberapa kajian-kajian pendahuluan untuk bisa melakukan evaluasi sehingga apakah memang Torkon bisa lanjut, bisa mendapatkan Perpres atau tidak, which is menurut hemat saya adalah sesuatu yang wajar gitu kan ya. Nah, karena kajian yang dibuat oleh SDM itu masih sifatnya prakajian karena nggak ada tapak yang spesifik. Kita masih bicara 3 lokasi secara umum, Kalimantan Barat, Riau, dan Bangka Belitung gitu ya. Nah, di dalam rekomendasi Kemenko Maritim meminta kita membuat feasibility studies, termasuk studi tapak lokasinya di mana dan grid study. Nah, ini yang pertama. Nah, yang pertama ini kita sudah bekerja sama dengan melalui MOU dengan PLN Engineering. Ya, PLN Engineering itu adalah anak perusahaannya PLN. Nah, harapannya akan kita mulai di bulan Maret. Harapan kami ya. Sekarang lagi persiapan untuk penandatanganan PKS perjanjian kerjasama lagi udah ada draft ya, udah ada draft. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa ditandatangani. Nah, lalu yang kedua dalam rekomendasi ini Kemenko Marves itu meminta kita untuk melakukan survei penerimaan masyarakat. Ya, nah survei penerimaan masyarakat ini akan dilakukan oleh Universitas 11 Maret di Solo, gitu ya. Sudah penandatangan PKS kemarin, bahkan pembayaran pertama, termin pertama sudah kita lakukan, ya udah diterima. Harapannya akan dimulai mudah-mudahan di bulan Februari ini. Ada dua pekerjaan yang dilakukan oleh Universitas 11 Maret. Yang pertama adalah survei penerimaan masyarakat di Bangka Belitung, ya mengingat persepsi masyarakat itu, penerimaan masyarakat di Bangka Belitung lebih rendah dibanding rata-rata Indonesia ya. Nah, yang kedua adalah kajian akademis tentang nuklir sebagai energi ramah lingkungan. Nah, itu yang kita dilakukan dengan Universitas 11 Maret. Nah, yang ketiga adalah Kemenko Marves meminta kita untuk melakukan kajian keselamatan. Ya, kajian keselamatan terhadap desainnya Torkon ya oleh konsultan independen ya dan bersama Bapeten karena Bapeten itu regulator keselamatan kan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, untuk poin ketiga ini kita sebenarnya Kemenko Marves itu meminta kita untuk konsultan nuklir apa saja sebenarnya, tapi kita memilih yang paling bonafit lah di dunia, ya, yaitu IAIA, Badan Nuklir Dunia. Jadi sehingga kenapa? Walaupun cukup mahal biayanya, tapi supaya tidak lagi diperdebatkan. Benar nggak sih Pak Gatot? Artinya kalau Badan Nuklir Dunia nih, dunia sudah mengatakan, wah ini bagus desain Torkon, masa mau diperdebatkan? Betul kan? Jadi kita meminta badan, ya kan? Jadi kita bekerja sama dengan Badan Nuklir Dunia untuk melakukan kajian terhadap desain Torkon. Dan ini sudah disetujui oleh Badan Nuklir Dunia tersebut, IAIA, International Atomic Energy Agency. Nah, bekerja sama dengan Bapeten. Bapeten pun juga udah bersedia. Ya, jadi Bapeten diajak lah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah setelah PESAR itu yang harapannya dilakukan bulan Maret, bulan April, saya belum tahu lah. Pokoknya intinya mereka udah sepakat. Adalah yang keempat adalah kajian TKDN atau lokal konten. Ya, lokal konten kira-kira apa saja komponen yang bisa dibuat di Indonesia gitu ya. Nah, disinilah PT PAL masuk sebenarnya. Karena salah satu yang kita kaji bersama PT PAL, dan bahkan PT PAL udah mengeluarkan statement bahwa mereka mampu
adalah beberapa komponen-komponen termasuk reaktor. Nah, termasuk testbed platform dan lain-lain. Nah, walaupun mungkin reaktor yang pertama itu tidak akan dibangun oleh PT PAL, mungkin kemungkinan besar oleh Dosan, karena Dosan lebih berpengalaman, tetapi kita akan melakukan alih teknologi sehingga pada waktunya nanti teknologi ini bisa dikuasai di Indonesia, ya, bisa dikuasai. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima adalah mensubmit, memasukkan desain total ini kepada Bapeten. Nah, jadi semua kegiatan ini sudah kita sepakati dan sekarang di 2021 ini dalam proses kita melaksanakan rekomendasi ini. Nah, rekomendasi ini, semua kegiatan ini akan berakhir di 2021 akhir ini. Nah, harapannya ketika semua kegiatan-kegiatan ini berakhir, ini akan menjadi sebuah proposal untuk dapat dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga program ini bisa di-cover dalam Perpres. Karena banyak orang yang mengatakan masa sih, tetapi problemnya banyak sekali ada Perpres namanya proyek prioritas nasional itu yang memang di-cover dalam Perpres. Saya lupa Perpres nomor 100 tahun 2020 kalau nggak salah ya, 101 atau berapa, itu ada 223 proyek ya, baik BUMN maupun swasta yang memang di-cover di dalam Perpres ini gitu. Jadi sebenarnya nggak ada isu ketika kita minta Perpres, karena wajar-wajar aja kalau proyek yang sifatnya triliunan di mana kita investasi akan 17 triliun itu meminta Perpres untuk mendapatkan suatu payung hukum terhadap investasi kami yang lumayan cukup besar. Nah, jadi itu adalah endingnya, gitu ya. Adalah harapannya itu di 2022. Nah, di 2022 harapannya juga bila mana Perpres ini keluar, maka kita akan mulai membangun fasilitas non-fission testbed platform. Jadi fasilitas non-visi di mana kita bisa ngetes sistem termohidrolik, sistem keselamatan dan lain-lain. Nah, itu kemungkinan besar akan dibangun di Indonesia, mungkin di Jawa Timur gitu ya. Apakah di Surabaya ataukah di Tuban atau di mana saya juga belum tahu gitu ya. Tapi kita kira-kira di mana itu akan dibangun di Indonesia, di mana reaktor yang pertama itu akan dibawa dari Dosan, platformnya atau struktur fondasi dan lain-lain akan dibangun oleh PT PAL. Disitulah keterlibatan PT PAL akan mulai terrealisasi di 2022 ini. Nah, saat ini di Dosan juga lagi melakukan design engineering terhadap kernnya dan lain-lain termasuk di DSME. Nah, baru setelah kita uji fasilitas non-fission testbed platform tersebut, baru ya kita kalau lolos uji, kita uji dengan Bapeten dengan seluruh dunia, baru kita membangun prototipe ini. Nah, prototipe ini lolos uji, baru kita membangun komersialnya. Kira-kira seperti itu. Nah, selain 5 rekomendasi itu atau 3-4 kegiatan yang diminta oleh Marves, kita juga rencananya akan melakukan penelitian bahan bakar yang bekerja sama dengan ITB. Sekarang dalam proses diskusi, ya, Nah, jadi ada beberapa kegiatan dengan ITB, yaitu mulai dari pemurnian bahan bakar, manufacturing bahan bakar, pengujian bahan bakar, termasuk testing korosif dan komponen. Jadi cukup banyak. Jadi ini bukan kajian, tapi benar-benar pekerjaan penelitian yang dilakukan bersama. Dan tentunya seluruh biaya adalah dari Thorcon semua. Bahkan rencananya kita akan membangun lab khusus ya bersama ITB ini. Ya. Nah, itu loh kira-kira kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, Pak Gatot. Dan artinya dari semua kegiatan ini, kita confident bahwasanya pemerintah akan sepakat, akan setuju lah. Mengingat kenapa? Mengingat beberapa hal. Poin pertama, saya yakin bahwa ini akan terjadi di Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Orang mungkin ragu-ragu ya. Poin pertama adalah tidak ada, kita bicara regulasi dulu. Tidak ada regulasi yang melarang pembangunan PLTN, nggak ada. Absolutely nggak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan
PLTN itu diamanatkan di dalam Undang-Undang 17 2000 berapa, Ra? 2000 berapa tuh? Undang-Undang 2007 ya, 2006 ya. Yaitu adalah RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Di dalam Undang-Undang 17 tersebut, PLTN itu diamanatkan bahwasanya Indonesia di 2024 sudah memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit listrik. Kata-katanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah juga di dalam Kepmen SDM 39K garing 20 tahun 2019 tentang RUPTL PLN, Menteri SDM juga sudah mengatakan ya tentang nuklir untuk melakukan langkah nyata dalam persiapan pembangunan PLTN. Langkah nyata. Ya, mengingat sudah menipisnya bahan bakar atau sumber energi dan sumber energi fosil sudah menipisnya sumber energi fosil itu dan lamanya pembangunan PLTN. Jadi dengan Menteri SDM mengatakan tersebut bahwa sudah menipisnya energi fosil tersebut, pada prinsipnya itu menjawab isu opsi terakhir. Karena opsi yang selalu dipakai oleh orang-orang untuk menghadang PLTN adalah opsi terakhir kan. Nah, padahal di dalam opsi terakhir tersebut, di dalam penjelasan PP 79, maknanya adalah bila mana telah dilakukan kajian dan adanya kebutuhan yang mendesak. Pertanyaannya apa kebutuhan mendesak tersebut? Nah, kebutuhan mendesak tersebut dijawab oleh Menteri SDM dalam Kepmen 39K, yaitu menipisnya sumber energi fosil. Energi fosil yang kita tahu akan segera habis dalam beberapa puluh tahun lagi. Saatnya berubah. Indonesia akan mengubah ketergantungan pada minyak bumi menjadi 20% pada tahun 2025. Kini, pembangunan energi baru terbarukan digalakkan seperti pembangkit listrik tenaga surya, penerangan jalan umum tenaga surya, jaringan gas kota rumah tangga. Pada tahun 2016 inilah pembangunan pembangkit dan infrastruktur ramah lingkungan akan direalisasikan. Kita bisa memulai aksi energi kita dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di sumber air dekat rumah kita. Aksi energi sekarang atau gelap gulita? Ya, jadi udah terjawab bahwasanya sudah itu. Artinya, nah yang berikutnya lagi adalah RPJPN. Nah, di dalam RPJMN itu adalah Perpres berapa, Perpres berapa? RPJMN 18 tahun 2020, Pak. Ya, jadi Perpres 18 2020 itu adalah RPJMN pemerintahan sekarang, Pak Gatot. Jadi pemerintahan sekarang. Nah, program dari pemerintahan sekarang ini ya, itu kalau kita lihat di dalam salah satu matriks program prioritas proyek prioritas pembangunan itu atau proyek prioritas nasional itu tertulis pembangunan PLTN komersial. Tertulis. Namun kegiatan matriksnya sampai 2024 itu masih sifatnya kajian-kajian. Difahamin sekali bahwa pemerintah harus dalam konteks persiapan tersebut, kan tadi Menteri SDM di Kepmen 39 dia katakan untuk melakukan persiapan. Nah, persiapan ini adalah tentunya salah satu adalah kajian. Jadi dengan kata lain RPJMN yang memerintahkan Kementerian SDM untuk melakukan kajian-kajian dalam rangka persiapan. Tapi persiapan apa? Bukan persiapan sekedar pengembangan, tapi persiapan menuju pembangunan. Ini perbedaannya, Pak Gatot. Karena selama ini kajian-kajian yang dibuat itu nggak pernah jelas kapan pembangunannya. Nah, bahkan kata-kata pembangunan, kalau Pak Gatot lihat dari semua dokumen, nggak ada kata-kata pembangunan PLTN baru sekarang. Kata-kata pembangunan PLTN itu baru ada di 2 dokumen. Pertama adalah Kepmen SDM 39, di mana SDM mengatakan untuk persiapan pembangunan, gitu kan? Yang berikutnya adalah di dalam RPJMN, di mana dikatakan matriksnya pembangunan PLTN komersial. Dua-duanya pembangunan nih. Yang Kepmen SDM persiapan pembangunan, kalau kita melakukan persiapan, ada kata-kata pembangunan, ya maka udah clear dong harus ada pembangunannya. Itu jelas sekali.
Yang kedua RPJMN ini. Jadi dengan RPJMN ini clear sekali, artinya pembangunannya itu dilakukan pada periode berikutnya, Pak Gatot. Jadi pembangunannya ya. Jadi pembangunannya pada periode berikutnya. Pada periode ini kita melakukan persiapan. Nah, timeline RPJMN ini, di mana pada periode ini adalah persiapan, sesungguhnya sesuai dengan timeline kita. Karena timeline kita di periode ini adalah pertama membuat kajian di 2021, kedua di 2022 kita membangun fasilitas testbed non-visi. Itu kita bangun 2022, ya, mungkin beroperasi 2023 sampai 24. Jadi kita semua di antara periode ini itu masih melakukan persiapan. Kita baru melakukan pembangunan di 24 kira-kira gitu, ya. Nah, jadi dengan kata lain, apa yang ada di dalam matriks RPJMN sesuai, ya. Nah, itu adalah kita melihat sesuatu yang positif, Pak Gatot. Walaupun masalah nuklir ini udah 30 tahun dibahas, tapi menurut saya tidak pernah sejelas sekarang. Itu dari regulasi. Nah, lalu yang kedua dari sisi DPR, ya, dari sisi DPR. Nah, DPR selama ini banyak kontroversi ya tentang nuklir. Namun ketika kita melihat DPR periode sekarang yang dipimpin Komisi 7-nya, khususnya Komisi 7 ya, yang dipimpin oleh Pak Sugeng Suparwoto, ya, dan wakil ketuanya itu adalah Pak Alex Nurdin. Dalam pembahasan RUU EBT kemarin, RUU EBT ya, itu adalah jelas sekali pimpinan DPR, wakil ketua DPR khususnya Pak Sugeng Suparwoto dan Pak Alex Nurdin, ya, itu sangat mendorong keras untuk PLTN ini terrealisasi. Bahkan Pak Sugeng Suparwoto di dalam beberapa statement di media mengatakan PLTN it's now or never. Artinya kalau mau jadi ya sekarang. Kalau sekarang nggak terjadi ya udah lupain aja, kita nggak usah membahas PLTN. Saya setuju. Jadi kalau sekarang udah nggak bisa, udah kita nggak usah bahas-bahas PLTN lah, tutup buku aja, timbun aja, kubur aja itu PLTN. Benar nggak sih Pak Gatot ya? Capek kan? Capek nggak? Saya udah 5 tahun loh ini, 5 tahun ngebahas terus gitu loh ya. Jadi saya setuju dengan statement Pak Sugeng Suparwoto. Kalau di periode ini nggak bisa terrealisasi, kalau di periode ini pemerintah nggak ada perpres atau apa, udah tutup buku aja deh. Tutup buku aja udah. Nggak usah bahas PLTN lagi. Basically itu yang dimaksud oleh Pak Sugeng Suparwoto, which is saya setuju. Karena capek loh. Ya kan? Karena ngapain kita ngebahas PLTN terus gitu loh, ya kan? Akhirnya buang-buang uang itu, buang-buang tenaga, buang-buang uang, mem-PHP banyak perusahaan, betul kan ya? Ya, mem-PHP banyak perusahaan. Nah, jadi saya setuju. Jadi saya lihat istilahnya semangat atau semangat dan narasi yang keluar daripada pimpinan Komisi 7, bahkan waktu kami RDP dengan DPR membahas RUU EBT, itu walaupun banyak orang yang mempertanyakan tentang isu-isu negatif tentang nuklir, tapi saya belum melihat adanya dari anggota DPR itu yang menolak mentah-mentah. Ya, saya bisa secara umum saya bisa mengatakan yang DPR Komisi 7 sekarang 75% itu mendukung nuklir. 75% ya, walaupun mungkin ada 1-2 ya. Secara umum saya mengatakan itu, walaupun nggak pernah ada yang mensurvei, tapi saya ngelihat begitu. Nah, yang menarik juga yang dari DPR yang sekarang akan keluar dan akan disahkan adalah RUU EBT yang tadi saya udah jelaskan di awal tadi. Bahwasanya di dalam RUU EBT ini nuklir itu masuk dan kemungkinannya DPR atau Komisi 7 akan mempertahankan untuk nuklir itu tetap ada walaupun banyak pihak yang ingin nuklir itu ditendang keluar. Nah, menariknya dari RUU EBT ini bila disahkan, maka akan membuat pasal opsi terakhir itu menjadi tidak lagi relevan, menjadi tidak lagi valid. Ya, karena di dalam RUU EBT ini antara baru dan terbarukan itu setara gitu ya. Which is sebenarnya adalah sangat benar mengingat bapak ibunya. Jadi kan istilahnya nenek moyangnya RUU EBT ini nenek moyang ya adalah namanya Undang-Undang Energi ya.
nenek moyangnya ya, yaitu Undang-Undang Energi. Undang-Undang Energi nomor 30 tahun 2007. Di Undang-Undang Energi ini punya anak, punya cucu. Jadi PP 79 itu salah satu anaknya. Undang-Undang EBT adalah ya sepupuan kali ya. Nah, jadi nenek moyang itu adalah Undang-Undang Energi. Di dalam Undang-Undang Energi mengatakan semua jenis energi setara. Ya, dan itu disebut jenis energi apa? Nuklir, geotermal, batu bara, minyak, terbarukan dan lain-lain. Artinya kalau sudah dianggap setara, maka sesungguhnya PP 79 dengan menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir itu menganaktirikan. Betul kan Pak Gatot ya? Ya. Menganaktirikan. Jadi sebenarnya PP 79 itu ya kan? Caranya sangat berlaku itu, Pak. Iya, makanya. Nah, jadi dengan adanya undang-undang EBT yang undang-undang juga secara tegas mengatakan itu setara, maka diskusi opsi terakhir itu udah selesai. Sudah selesai. Nah, jadi itu adalah good news-nya dari DPR. Nah, faktor ketiga adalah Dewan Energi Nasional. Nah, kita tahulah bukan rahasia umum lagi, penolakan nuklir dulu terdahulu itu motornya ada di Dewan Energi Nasional. Yeah. Ada beberapa ada beberapa anggota di DEN yang memang menolak keras tentang nuklir. Saya nggak perlu sebut namanya lah, bisa di Google aja ya. Ada beberapa anggota yang menolak keras nuklir. Nah, sekarang anggota Dewan Energi sekarang yang kemarin pada saat fit and proper test itu kan dibuka secara umum melalui YouTube, saya dengar. Dari 8 yang terpilih, dari 8, itu ada 4 orang yang secara tegas mendukung nuklir. 4 orang itu adalah Satya Yuda, mantan Wakil Ketua Komisi 7 yang periode lalu. Ya. Yang kedua adalah Pak Agus Puji, dia adalah Ristek Dikti, staf ahli Menteri Ristek Dikti yang terakhir, yang periode berikutnya, yang tentunya wajar dia mendukung nuklir karena memang di Ristek Dikti itu memang mendukung nuklir gitu ya, jadi wajar. Yang ketiga adalah Pak Aslasio, itu mantan kepala Bapeten, juga wajar ya, dia mantan kepala Bapeten harus mendukung. Nah, yang menarik adalah satu orang nih, Purnomo Hadi namanya, yang dia juga bukan cuma mendukung nuklir, tapi dia mengutarakan tentang thorium gitu, which is menarik gitu. Dia satu-satunya orang yang secara tegas mendukung masalah thorium gitu. Yang kalau yang lain cuman nuklir secara umum. Namun dari 4 orang ini, yang empat lagi memang tidak ngomong apapun ya tentang nuklir. Ada Pak Herman Darnel, dia juga mantan DEN terdahulu. Ya, dia nggak mendukung nuklir secara tegas, juga tidak menolak nuklir, tapi agak sedikit kedengarannya agak sedikit ragu-ragu dan agak sedikit ya kalau dibilang lebih cenderung ke nolak lah, tapi nolak dengan bahasa halus. Tapi cuma satu, Herman Darnel aja kalau yang saya lihat ya. Yang 3 lagi saya lihat masih nggak ada pendapat gitu ya. Nah, Pak Herman Darnel walaupun dulu mungkin dia keras nolak nuklirnya, ya bisa di Google karena kita lihat Google aja berita-beritanya. Namun sekarang bahasanya melunak. Jadi kelihatan ada suatu perubahan pemikiran tentang nuklir di Pak Herman Darnel ini. Nah, jadi kalau kita lihat komposisi DEN sekarang, ya di mana kita anggaplah 4 yang mendukung, maka ini udah mulai berimbang. Nah, bahkan yang lebih menarik dari anggota DEN ini, Pak Satya Yuda, di dalam RDP dengan DPR Komisi 7 mengatakan bahwasanya nuklir itu seharusnya bukan opsi terakhir, tapi adalah viable option. Artinya opsi yang patut dipertimbangkan. Ini adalah bahasa politik sebenarnya untuk berada di tengah, tetapi adalah bahasa politik yang menurut saya bagus ya menurut saya dan perlu didukung karena kita tahu nuklir punya isu ya sebenarnya, walaupun isu ini sebenarnya adalah non issue. Isu-isu ini adalah sebenarnya lebih karena ketidakfahaman orang ya. Sebagaimana Pak Gatot tahu, saya bukan orang nuklir, saya orang fosil ya, dan saya mendukung nuklir karena saya paham sebenarnya nuklir itu adalah energi yang paling the best energi adalah nuklir ya. Saya bukan orang nuklir tapi saya mengatakan itu, jadi saya sebenarnya objektif gitu ya. Nah, jadi
Pak Satya Yuda itu sebenarnya bagus. Dia mengambil jalan tengah, mencoba mencari titik tengah di antara dua kubu ini, yaitu mengatakan viable options. Viable option adalah opsi yang dipertimbangkan. Artinya apa? Dari yang tadinya menolak sampai dipertimbangkan, kata-kata viable itu kata kuncinya adalah kajian. Nah, melalui kajian inilah seharusnya nanti akhirnya dipertimbangkan untuk diputuskan, which is posisinya bagus. Nah, dengan narasi viable option ini ternyata, Pak Gatot, ternyata di pick up diambil ya oleh Komisi 7. Jadi sehingga ketika Komisi 7 RDP dengan Dirjen EBTKE itu yang membawahi nuklir, maka salah satu rekomendasi dari rapat RDP dengan Dirjen EBTKI tersebut mengatakan untuk ESDM menempatkan nuklir sebagai viable option dan mempertimbangkan nuklir untuk diimplementasikan. Which is ini juga nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi di dalam DPR ya, secara tegas menyampaikan notulensi itu, ya, memorandum itu. Sehingga akhirnya berdasarkan perintah tersebut kita bisa lihat salah satu kegiatan Dirjen EBTKI, Direktorat Jenderal EBTKI di tahun 2021 ini yang udah di press release adalah melakukan kajian nuklir. Jadi kajian nuklir pertama kali sekarang akan dilakukan. Jadi dengan semua itu, Pak Gatot, dengan seluruh apa yang saya sampaikan tadi, maka saya confident bahwa saya sekarang pintu nuklir itu udah terbuka. Saya cukup confident. Ya, pintu nuklir udah terbuka dari sisi regulasi, dari sisi DPR udah positif, dari sisi DEN juga udah positif, ESDM juga sudah mulai bergerak juga ke arah sana, sehingga pintu itu terbuka, gitu ya. Tinggal apakah ketika pintu itu udah terbuka, tentunya akan ada nanti penentuan di 2020. Apakah pemerintah akan melangkah masuk itu, gitu ya. Kalau dulu kan seolah-olah pintunya tertutup, sekarang pintu terbuka. Gitu ya. Sekarang pertanyaan yang belum, iya kan? Nah, jadi itulah kira-kira statement saya, Pak Gatot. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ceritanya menarik, Pak. Lengkap. Menarik ya? Lengkap dan perlu banyak hal-hal yang perlu diperdalam, Pak. Ada beberapa hal yang perlu diperdalam nanti dilanjut di boleh, Pak, boleh.